Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Diyatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang APBN. APBN sendiri ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana isinya secara sistematis terperinci memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN di sini ada APBN perubahan dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dasar hukum APBN. Dasar hukum APBN sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ini merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Nah, khususnya dalam bab Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat pasal 23, yaitu mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disingkat APBN. Pasal 23 ini berbunyi ada 3 ayat. Ayat pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara 1 tahun yang lalu. Struktur APBN secara garis besar, struktur APBN di sini ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan premier, dan pembiayaan. Pendapatan negara di sini didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Indikator ekonomi makro. 2. Kebijakan pendapatan negara. 3. Kebijakan pembangunan ekonomi. 4. Perkembangan pemungutan pendapatan negara. Dan yang terakhir adalah kondisi dan kebijakan lainnya. Nah, pendapatan pajak bisa dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan internasional atau luar negeri. Kalau dalam negeri biasanya ada PPh, PPNBM, PBB, cukai, dan pajak lainnya. Kalau dari pajak internasional, ada dari pendapatan bea masuk barang dan juga pendapatan bea keluar. Berikutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP. Di sini bersumber pada penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam meliputi minyak bumi dan gas bumi. Ada juga dari yang non minyak. Nah, berikutnya ada belanja negara. Belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebutuhan penyelenggaraan negara. 3. Kebijakan pembangunan. 4. Resiko meliputi bencana alam dan dampak dari krisis global. Yang terakhir ada kondisi dan kebijakan lainnya, tidak lebih dari seperti yang sebelumnya. Nah, contohnya besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh ICP, Indonesia Crude Palm, atau nilai tukar rupiah serta target volume BBM bersubsidi. Nah, di sini belanja pemerintah pusat, ada juga belanja pemerintah daerah. Nah, apa sih yang tergolong dalam belanja dari pemerintah pusat? Nah, di sini ada jenisnya, biasanya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lainnya. Dan kalau untuk pembiayaan ke daerah bisa seperti transfer ke daerah. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Nah, berikutnya ada keseimbangan premier. Berbicara tentang pendapatan negara dan belanja negara, tak lepas dari membicarakan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Kapasitas fiskal di sini merupakan kemampuan negara yang dihimpun dari sumber pendanaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
antara lain bersumber dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Sementara kebutuhan fiskal di sini merupakan kebutuhan pendanaan untuk belanja negara dalam rangka menjalankan kewajiban seperti pembayaran bunga dan pokok utang serta melaksanakan fungsi pemerintahan, kebijakan, dan kewajiban pemerintah seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang serta subsidi. Yang mana setiap tahunnya kebutuhan pendanaan di sini diukur melalui alokasi dasar ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan pada tahun anggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, dan yang terakhir adalah kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan di sini terbagi menjadi dua, dalam negeri dan luar negeri. Yang tergolong dalam negeri seperti pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non perbankan dalam negeri seperti hasil pengelolaan aset, surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan. Berikutnya pembiayaan luar negeri meliputi pertama ada penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan yang terakhir adalah pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Ada siklus APBN. Nah, siklus APBN di sini adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran yang disahkan dengan undang-undang. Nah, di sini ada 5 tahapan pokok dalam siklus APBN. Dari 5 tahap di sini ada 2 tahap yang dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu pada tahap kedua dan pada tahap kelima. Nah, langsung saja pada tahapan kegiatan dalam siklus APBN. Tahap pertama di sini perencanaan dan penganggaran APBN. Tahap perencanaan di sini dimulai dari penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Ada dari kementerian negara, lembaga, melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, dan lain sebagainya. Dan berikutnya ada penganggaran. Penganggaran di sini dalam tahapan penganggaran di sini meliputi dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif, penetapan pagu anggaran. Nah, di sini berikutnya ada penyusunan rencana kerja. Nah, dalam siklus yang kedua ada penetapan dan persetujuan APBN. Nah, di sini itu pada kegiatan kali ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN di sini ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Nah, siklus yang ketiga ada pelaksanaan APBN. Pada siklus kali ini pelaksanaan APBN, kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Nah, di sini kementerian atau lembaga mengusulkan sebuah konsep, yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran atau biasa disingkat DIPA, berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk segera disahkan. DIPA di sini adalah alat untuk melaksanakan APBN. Nah, DIPA di sini biasa dikelola anggarannya oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pembantu pengguna anggaran untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dari tiap-tiap instansi. Siklus yang keempat ada pelaporan dan pencatatan APBN. Pada tahapan pelaporan dan pencatatan APBN di sini dilaksanakan bersama dengan tahap pelaksanaan APBN dari awal Januari hingga tutup tahun buku. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan tahunan. Dan yang terakhir siklusnya adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir di sini adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan akhir. Maksud saya setelah tahap pelaksanaan berakhir sekitar 1 bulan
Januari hingga Juli. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran, biasanya Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tidak lengkap kalau tidak membahas fungsi dari APBN. Nah, di sini ada 6 fungsi dari APBN. Pertama, fungsi otorisasi. Mengandung makna bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Di sini mengandung makna bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Dan berikutnya ada fungsi alokasi. Di sini itu fungsi alokasi bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilitas, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ya, saya kira membahas APBN itu begitu luas. Pada kali ini saya hanya bisa berbagi sedikit pengetahuan, ya barangkali banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk pembelajaran dasar-dasarnya bagaimana APBN itu. Akhir kata saya ucap alhamdulillah, kiranya pokok bahasan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.